Dokter juga manusia, oleh Syamsul Rizal Sinulinga, staf pengajar Poltekkes, Kemenkes RI Pangkal Pinang. Cukup memprihatinkan melihat kondisi sebagian besar fasilitas pelayanan kesehatan yang seakan terhenti akibat tidak adanya tenaga dokter yang sedang berdinas. Apa sebab gerangan hingga menjadi seperti itu? Ternyata, beberapa hari ini membentuk koloni massa yang terpusat di Jakarta dan terdistribusi di daerah-daerah masing-masing yang menyuarakan keluh kesahnya pada pemerintah terkait dengan kasus dugaan malpraktik di salah satu rumah sakit di Manado yang menyebabkan 3 orang rekan mereka ditahan. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan solidaritas antar sesama dokter yang berada di bawah organisasi kedokteran dan spesialisasi. Aksi tersebut dilakukan dengan turun ke jalan. Namun, juga tidak sedikit dari mereka yang melakukannya dengan aksi damai. Berdoa agar rekan-rekan yang berada dalam tahanan tidak benar-benar dipenjara layaknya seorang penjahat. Sebagai orang yang tidak sepenuhnya mengerti tentang medis, simpulan dari justifikasi pihak yang berwenang, yaitu tim dokter tersebut ternyata saat kasus terjadi mereka masih berstatus sebagai residen dokter umum yang sedang menempuh pendidikan spesialis. Vonis hakim menganggap bahwa tim dokter yang terdiri dari 3 orang dinyatakan lalai dan bersalah menyebabkan pasien meninggal. Kita tahu bahwa perbuatan menghilangkan nyawa adalah perbuatan kriminal. Itu perbuatan penjahat. Rasanya kontradiktif pernyataan tersebut. Bagaimana mungkin seorang dokter yang bekerja di bawah sumpah jabatan dan memiliki profesi mulia disebut sebagai penjahat? Seorang kriminal yang di dalam sistem hukum negara kita memang pantas menjadi penghuni hotel Prodeo. Berangkat dari pernyataan di atas, kita tentu berpikir apakah setiap profesi yang memiliki risiko menyebabkan hilangnya nyawa manusia dapat dikategorikan sebagai profesi semi penjahat. Sebab kelalaian kecil dapat menyebabkan hilangnya nyawa. Banyak contoh kasus yang mengindikasikan bahwa mereka dianggap sebagai pelaku kriminal ketika berhadapan dengan proses hukum. Profesi sopir, kendaraan roda 4 atau lebih misalnya. Mereka yang setiap hari lalu lalang di jalan raya memiliki risiko kecelakaan. Demikian juga dokter yang setiap hari menangani pasien, baik pasien umum maupun gawat darurat. Taruhannya adalah nyawa. Naif rasanya kita hanya sekadar ikut-ikutan menjustifikasi dokter yang melakukan dugaan malpraktik dianggap sebagai kriminal tanpa mengetahui kronologis yang sebenarnya terjadi. Yang menjadi substansi dari tulisan ini adalah bukan bagaimana kita lantas terlibat dalam perang argumentasi banyak pihak. Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, disebutkan bahwa dokter dan dokter gigi adalah dokter. Dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis, lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari definisi dokter di atas, kita boleh melakukan generalisasi kepada sesama, yaitu mereka adalah profesi medis yang dihasilkan oleh perguruan tinggi negeri maupun swasta yang sudah diakui berdasarkan peraturan dan perundang-undangan. Sama seperti orang-orang pada umumnya yang sekolah dan mendapatkan gelar sarjana kemudian menggunakan ilmu yang diperoleh dari kampus dalam pekerjaan. Semua orang melakukan hal yang sama baik atas dasar idealisme atau tuntutan ekonomi. Sesuatu yang sangat natural dan menjadi prinsip dasar bagi semua profesi, yakni implementasi dari bidang keilmuan profesi. Melihat substansi bahwa profesi dokter adalah sama dengan profesi pada bidangnya masing-masing. Ada 4 peran dan fungsi utama yang melekat di dalamnya, atau bahkan mungkin tidak semua profesi memiliki peran yang lebih baik dari dokter. Fungsi profesi. Seorang dokter menerapkan keilmuan pada praktik kedokteran. Setiap dokter yang melakukan praktik harus melalui beberapa tahapan dan sertifikasi sebelum benar-benar diakui dan diizinkan untuk membuka praktik. Sistem sudah dirancang untuk menjadikan dokter sebagai seorang ahli medis dan konsulen yang siap pakai dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesi maupun hukum. Kita sepakat
bahwa seorang dokter adalah mereka yang dengan ilmu yang dimiliki mengabdikan diri kepada masyarakat demi derajat kesehatan bangsa agar tercipta generasi yang sehat dan berkualitas, mampu bersaing dengan negara-negara lain. Fungsi sosial. Awalnya, dokter hanya berfungsi untuk membantu para serdadu yang mengalami luka di medan perang. Misinya adalah melakukan perawatan medis dan melakukan penyembuhan. Tidak ada kepentingan lain selain untuk memberikan pertolongan. Rumah sakit sebagai organisasi tempat dokter bekerja memiliki fungsi sosial yang sama, tanpa mengharapkan mencari keuntungan. Nilai filosofi dasar dokter sebagai penolong itulah yang terus dipertahankan dalam setiap spesialisasi dokter. Dalam sumpah jabatan sebagai profesi, dokter diharuskan menolong sesama tanpa pandang bulu dan tempat. Dalam keadaan apapun, mereka diwajibkan menggunakan keilmuannya untuk memberikan bantuan medis bagi yang membutuhkan. Lebih mendahulukan profesionalisme daripada ego pribadi. Kita perhatikan dokter yang bekerja di rumah sakit. Tidak ada waktu libur dalam setiap harinya. Bekerja dalam sistem manajemen yang terorganisir, jam kerja diatur sedemikian rupa hingga mengharuskan setiap dokter akan mendapatkan jatah piket malam. Fungsi ekonomi. Dokter sebagai manusia mempunyai fungsi ekonomi. Yang dimaksud adalah bukan mencari keuntungan, tetapi mereka memiliki keluarga yang membutuhkan tanggung jawab ekonomi. Setiap profesi dalam dunia kerja tentu memiliki kewajiban dan hak. Keduanya sangat terkait dan saling mempengaruhi. Seseorang yang menjalankan kewajibannya akan mendapatkan hak sesuai dengan beban kerja. Begitu juga dokter. Meskipun memiliki fungsi sosial humanis, namun tetap menjalankan prinsip ekonomi modern. Mereka berhak untuk mendapatkan kompensasi dari setiap aktivitas profesinya. Memang ada yang orientasi hanya untuk mendapatkan uang, tapi bukan berarti kita lantas menyamaratakan para semua dokter. Sebagai manusia yang memiliki kebutuhan, dokter memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja untuk menghasilkan uang untuk kebutuhan keluarga. Fungsi manajerial. Peraturan dan perundang-undangan pada sistem negara kita mengharuskan setiap rumah sakit pemerintah dipimpin oleh pejabat negara yang berasal dari kelompok fungsional. Dalam organisasi rumah sakit, ada beberapa jenis fungsional, yaitu bidan, perawat, dan dokter. Sebagai kasat tertinggi dalam bidang keilmuan kelompok fungsian, dokter adalah figur yang potensial dan cakap dalam memimpin rumah sakit. Menjalankan beberapa fungsi sekaligus dalam waktu yang bersamaan tidaklah mudah. Adanya tuntutan profesi dokter harus mengaplikasikan keahliannya dalam bentuk praktik di rumah sakit maupun mandiri. Belum lagi tuntutan organisasi yang mengharuskan seorang pemimpin membina dan mengarahkan setiap unit dan elemen yang ada di rumah sakit. Kita bisa melihat rumah sakit dipimpin oleh dokter, baik umum maupun spesialis. Keempat peran tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Seorang dokter yang memiliki keahlian medis dituntut untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada pasien sesuai dengan SOP. Sebagai kompensasi, mereka berhak mendapatkan upah yang sebagian dari kita menganggap bahwa gaji mereka terlalu besar. Ini karena beban kerja mereka yang cukup berat. Tidak hanya itu, dokter yang memimpin rumah sakit dihadapkan pada keadaan memimpin organisasi yang di dalamnya terdapat beragam sumber daya dan perilaku. Dokter harus mengimplementasikan keilmuan dan mengelola organisasi. Jadi, aksi pada tanggal 27 November 2013 untuk memberikan dukungan pada rekan mereka yang sedang ditahan seyogyanya dikemas dalam bentuk yang lebih elegan. Jangan sampai gerakan yang seharusnya mendatangkan simpati justru akan menjadi antipati dari masyarakat akibat lumpuhnya sebagian besar sentra pelayanan kesehatan. Yang dirugikan dalam permasalahan ini tentunya adalah masyarakat luas yang tidak tahu-menahu akan permasalahan yang ada. Mereka terkena imbasnya.
bisa kita lihat beberapa komentar di stasiun televisi yang menyatakan kekecewaan para pasien yang akan berobat namun urung karena tidak adanya dokter. Kita berharap profesi dokter jangan sampai ternoda oleh aksi solidaritas dengan turun ke jalan dan melakukan aksi mogok kerja. Majulah dunia kedokteran di Indonesia. Jadilah dokter berkualitas yang mampu bekerja untuk kepentingan masyarakat dan bangsa.